Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Pri Story. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Damar akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mas Saleh, laki-laki sang pemuja siluman ular. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya agar kalian tak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada kesempatan ini, aku ingin menceritakan tentang sebuah kisah mistis yang terjadi di desa tempat di mana aku lahir dan tinggal. Namaku Aji. Rumahku bertepatan langsung dengan sebuah sungai di desa yang arusnya cukup deras. Sementara itu di seberang sungai tersebut ada sebuah alas yang cukup lebat dan sangat sedikit orang yang berkunjung ke sana. Menurut penuturan warga, alas itu bernama Alas Saleh. Alas tempat salah seorang penduduk desa yang bernama Saleh selalu melakukan pemujaan kepada bangsa jin dengan tujuan tertentu. Kisah ini bermula dari tahun 2002. Ketika itu sosok Saleh masih berusia 17 tahun. Ia merupakan salah seorang pemuda yang dikucilkan. Ia hanya hidup di sebuah rumah sederhana seorang diri. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dan ia tak memiliki kerabat ataupun teman dekat. Karena keterbatasannya tersebut, banyak warga yang mengucilkan Saleh. Saleh tidak mengenyam pendidikan seperti teman-teman seusianya. Ia hanya bekerja di ladang milik orang lain, yang mana ladangnya tersebut dekat dengan sebuah alas. Kehidupannya sangat memprihatinkan. Setiap hari ia hanya makan makanan yang diberikan oleh pemilik ladang, dan berupa hasil panen dari ladang yang digarap oleh Saleh. Suatu ketika, tepatnya pada hari Selasa Kliwon, Saleh mendengar ada seorang yang memanggilnya saat ia sedang mencangkul di ladang. "Saleh, kemari nak," ucap sosok perempuan yang suaranya nampak begitu jauh. "Siapa itu?" ucap Saleh menjawab panggilan sosok perempuan yang belum nampak wujudnya. "Datanglah kemari, Saleh," ucap sosok perempuan itu yang mengulangi perkataannya. Saleh pun akhirnya mencari sumber suara itu. Saleh pikir itu adalah sosok perempuan yang mungkin tersesat di alas dekat ladang yang sedang dicangkulnya. Saleh pun kemudian menyeberangi sungai yang cukup dangkal dengan arus yang cukup kencang. Ia berjalan menuju alas yang saat itu belum diketahui namanya. Saleh pun memanggil-manggil sosok perempuan yang tadi memanggil namanya. "Siapa tadi yang memanggilku? Ada yang bisa dibantu?" tanya Saleh. "Kemari, Saleh," ucap sosok perempuan itu. Suara perempuan itu semakin keras terdengar. Saleh pun mengikutinya dengan berjalan sangat pelan. Hingga akhirnya, Saleh pun dibuat kaget saat melihat sosok ular yang nampak begitu besar dengan kepala manusia. Saleh ketakutan saat melihat wujud ular berkepala manusia itu. Baginya, ini adalah kali pertama ia bertemu dengan makhluk yang nampak begitu menyeramkan. "Jangan takut, Saleh. Saya akan menjadi penolongmu," ucap sosok jelmaan ular tersebut. "Saya tidak butuh bantuan siapapun," ucap Saleh. "Saya tahu kisah pelikmu, Saleh, dan saya akan menjadikan kamu orang yang paling dicari oleh siapapun," ucap sosok jelmaan ular itu. Saleh pun hanya terdiam. Ia berpikir bahwa jika ia meminta suatu hal kepada jelmaan ular tersebut, sudah pasti jelmaan ular tersebut akan meminta sesuatu yang lebih dari pertolongannya tersebut. Saleh pun berusaha menghindari dari sosok mengerikan itu. Namun sayang, ia kemudian dililit oleh ular tersebut dan dibawa ke sebuah desa yang ia sendiri pun tidak tahu. "Kamu akan tahu betapa beruntungnya kamu jika mendapatkan pertolongan dariku," ucap sosok jelmaan ular tersebut. "Ini di mana?" tanya Saleh kala itu.
Ini singgasanaku, tempat di mana penduduk akan tunduk terhadapku. Saat ini, aku sedang membutuhkan seorang mempelai laki-laki dan saya memilihmu. Ucap sosok jelmaan ular tersebut. Tapi, ucap Saleh. Sang jelmaan ular tersebut pun membawa Saleh ke singgasana dan memperlihatkan gambaran kehidupan Saleh yang selama ini dikucilkan oleh warga-warga di dekatnya. Saleh pun merasa sakit hati saat melihat kenyataan hidupnya tersebut. Setelah itu, sang jelmaan ular tersebut memberikan sebuah tawaran menarik kepada Saleh. Jika ia bersedia menjadi mempelai laki-laki untuk sang jelmaan ular tersebut, hidup Saleh akan tentram. Ia akan menjadi sosok yang berpengaruh di desa dan akan hidup berkecukupan. Warga yang selama ini mengucilkannya pun akan berbalik menjadi tunduk kepadanya. Namun, dengan satu syarat di setiap malam Jumat Kliwon, Saleh harus datang ke alas tersebut dan harus mau melayani sang jelmaan ular. Ia harus mempersembahkan hidupnya secara utuh untuk mengabdikan diri kepada sang jelmaan ular yang tidak lain adalah bangsa jin. Tanpa berpikir panjang, Saleh pun sontak menerima tawaran sang jelmaan ular tersebut. Ia menginginkan perubahan dalam hidupnya, sehingga ia tak berpikir panjang, dan saat itu juga lupa akan tuanya sendiri. Saleh yang saat itu masih sangat muda memilih jalan yang tidak seharusnya, dan memilih bersekutu dengan jelmaan ular yang tak lain adalah bangsa jin. Pernikahan antara jelmaan ular dan Saleh pun terjadi. Banyak sekali orang yang datang di pernikahan tersebut. Orang-orang tersebut tidak lain ialah bangsa ular atau bangsa jin yang hidup di alam tersebut. Saleh sendiri pun belum menyadari bahwa ia saat ini sedang berada di dunia gaib, bukan lagi di dunianya sendiri. Sakit hati yang ada di dalam diri Saleh lah yang membuat ia lupa segalanya. Ia pun menjalani pernikahan dengan jelmaan ular itu tanpa paksaan apapun. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam tipu muslihat bangsa jin. Setelah semua proses selesai, Saleh pun tiba-tiba terbangun di tengah-tengah alas seorang diri. Saleh merasa kebingungan. Apakah ia tadi hanya bermimpi ataukah hanya sebuah halusinasi? Saleh pun merinding dibuatnya. Ia pun kemudian pulang ke rumah dan merenungkan kejadian yang baru saja dialaminya. Apakah saya benar-benar menikah dengan jelmaan ular itu? Tanya Saleh dalam hati. Saleh pun merenungi semua hal yang baru saja terjadi pada dirinya. Saleh pun memutuskan untuk tidur agar tidak terus-menerus berada dalam bayang-bayang halusinasi yang terus membayangi dirinya. Saat ia tertidur, ia pun bermimpi tentang sosok perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu sedang terlelap tepat di samping dirinya. Setelah melihat sosok perempuan itu dari ujung kepala hingga ujung kakinya, Saleh nampak begitu kaget sebab sosok perempuan itu memiliki ekor yang sama persis seperti ular. Namun, wajah perempuan itu sangat berbeda dengan sosok jelmaan ular yang ia temui tempo hari. Perempuan itu pun lantas terbangun. Saleh, saya adalah istrimu, jelmaan ular yang kamu nikahi. Ini adalah wujudku yang asli. Tempo hari hanyalah wujud fanaku, ucap perempuan itu. Tapi, apa pernikahan itu benar-benar ada? Bukan halusinasi saya saja? Tanya Saleh. Benar, dan kamu menikmati pernikahan itu, ucap sosok perempuan itu. Benarkah saya akan memperoleh kesejahteraan hidup? Ucap Saleh. Benar, kamu akan menjadi tabib desa dan akan hidup sejahtera, ucap sosok perempuan itu. Benarkah? Tanya Saleh. Buktikan saja, tapi kamu harus ingat bahwa kamu harus mengabdikan seluruh hidupmu untuk saya, ucap sosok perempuan itu. Saat mendengar perkataan itu, Saleh pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia pun kemudian mencoba merenungkan semua perkataan sosok perempuan ular di mimpinya tersebut.
Ia pun mencoba menerima semua hal aneh yang terjadi padanya. Suatu hari, saat Saleh sedang menjalankan aktivitasnya yaitu mencangkul di ladang, ia mendengar suara minta tolong yang suaranya tak jauh dari ladang tersebut. Ia pun tidak asing dengan suara tersebut. Saleh pun mendekat ke arah sumber suara. Dan benar saja, itu adalah suara Pak Tarno, pemilik ladang tempat Saleh bekerja. Nampaknya Pak Tarno sedang merintih kesakitan karena baru saja terjatuh dari pohon kelapa. "Saleh, tolong saya, Leh. Kaki saya sakit semua dan tidak bisa digerakkan," ucap Pak Tarno. "Tapi saya tidak tahu caranya mengobati kaki setelah terjatuh, Pak," ucap Saleh. "Sudah, dicoba saja. Diurut atau apa gitu. Kaki saya sangat sakit, Leh," ucap Pak Tarno. Pak Tarno adalah satu-satunya orang yang tidak membenci Saleh. Ia bahkan memberikan pekerjaan kepada Saleh hingga Saleh bisa bertahan hidup hingga sekarang. Karena merasa tak tega, Saleh pun kemudian mencoba mengobati kaki Pak Tarno sebisanya. Ia mencoba mengurut kaki Pak Tarno dengan sangat hati-hati. "Saya coba ya, Pak," ucap Saleh. "Iya, cepetan, Leh. Saya sudah tidak kuat," ucap Pak Tarno. Tak berselang lama, setelah Saleh mengurut kaki Pak Tarno, keajaiban pun terjadi. Kaki Pak Tarno yang semula tidak bisa digerakkan, kini dengan waktu singkat mampu untuk digerakkan kembali. Bahkan rasa sakitnya pun seketika saja menghilang. Pak Tarno pun mencoba untuk berjalan dengan kaki sakitnya tersebut, dan tidak terjadi apa-apa. Setelah diurut oleh Saleh, kaki Pak Tarno sembuh seketika. "Kaki saya sembuh, Leh. Kamu benar-benar hebat. Tangan kamu mampu mengobati kaki saya yang tadi tidak bisa digerakkan. Sebagai rasa terima kasih saya akan berikan hasil panen hari ini 2 kali lipat untuk kamu," ucap Pak Tarno. "Wah, saya sangat senang, Pak. Saya sendiri pun tidak tahu kalau saya bisa mengurut, Pak," ucap Saleh. "Saya akan memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang, Leh, agar kamu tidak lagi dikucilkan," ucap Pak Tarno. Mendengar hal itu, Saleh merasa sangat senang. Ia benar-benar membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk dari pandangan orang lain. Saleh pun merasa bahwa akan ada perubahan hidup yang luar biasa yang sebentar lagi akan terjadi padanya. Keesokan harinya, kabar tentang Saleh yang bisa menyembuhkan kaki pasca terjatuh pun terdengar ke seluruh penduduk desa. Penduduk desa tidak percaya jika Saleh memiliki keahlian tersebut. Warga pun kemudian berbondong-bondong datang ke rumah Saleh untuk membuktikan omongan Pak Tarno tempo hari lalu yang mengatakan bahwa Saleh mampu mengobati kaki ataupun tangan yang mengalami cedera. "Saleh, keluar kamu, Leh," ucap seluruh warga. Saleh yang saat itu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke ladang pun terkaget saat mendengar banyak warga yang meneriaki namanya. Ia pun kemudian keluar dari rumahnya dan menemui semua warga yang datang. "Ada apa, Bapak, Ibu-ibu? Apa saya melakukan kesalahan?" ucap Saleh. "Apa kamu benar bisa menyembuhkan cedera kaki maupun tangan?" tanya salah seorang warga. "Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Pak, Bu," ucap Saleh. "Tapi Pak Tarno berkata demikian. Katanya kemarin kamu menyembuhkan cedera di kakinya," ucap salah seorang warga. "Memang benar, Pak. Tapi saya juga tidak tahu mengapa saya bisa mengurut kaki beliau hingga sembuh," ucap Saleh. "Kalau begitu, kamu coba sembuhkan cedera di tangan saya. Saya sudah lama tidak bisa menggerakkan tangan saya. Jika benar-benar sembuh, maka kami semua akan percaya kepadamu, Leh," ucap salah seorang warga. "Baiklah, saya akan coba," ucap Saleh. Saleh pun kemudian mengurut tangan warga tersebut dengan hati-hati. Ajaibnya, tidak butuh waktu lama.
Tangan warga tersebut pun langsung pulih setelah Saleh mengurutnya. Warga tersebut pun merasa sangat senang. Ia bahkan langsung berteriak kegirangan dan mengatakan kepada semua orang bahwa ia sudah sembuh berkat diurut oleh Saleh. Sekarang saya benar-benar percaya jika Saleh bisa menyembuhkan cedera tangan dan kaki, ucap warga tersebut. Kini, semua warga pun menjulurkan semua tangan dan kaki mereka yang cedera untuk bisa diobati oleh Saleh hingga terjadi keributan karena para warga ingin lebih dulu diobati. Saleh pun mencoba menenangkan seluruh warga. Kalau warga-warga sekalian ribut, saya jadi bingung akan mengobati siapa dulu. Begini saja, saya akan buatkan nomor urut untuk semuanya dan kalian akan saya obati sesuai dengan nomor urut yang kalian dapatkan, ucap Saleh. Saleh pun kemudian mengobati cedera para warga satu persatu. Semua warga yang diurut oleh Saleh mendadak sembuh dengan segera. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya tidak bisa berjalan pun setelah diurut oleh Saleh, mereka langsung bisa berjalan. Kepiawaian Saleh dalam mengobati cedera para warga pun mendapatkan apresiasi yang begitu besar. Kini Saleh yang dulunya dikucilkan, sekarang banyak dielu-elukan oleh para warga. Sekarang tidak ada satupun warga yang memandang rendah Saleh. Mereka bahkan kerap kali memberikan hasil panen mereka kepada Saleh. Saat ini, Saleh belum memasang tarif khusus untuk jasa urutnya tersebut, sehingga para warga hanya memberikan upah sukarela kepada Saleh. Namun terkadang ada juga warga yang memiliki kekayaan yang cukup banyak yang mampu memberikan upah fantastis kepada Saleh. Dari situlah pundi-pundi rupiah pun berhasil dikumpulkan oleh Saleh. Pekerjaannya di ladang pun perlahan ia tinggal. Kini Saleh memiliki profesi baru yang sangat menjanjikan, yaitu menjadi seorang tabib ataupun dukun urut yang mampu menyembuhkan cedera tangan maupun kaki dengan segera tanpa perantara. Hari-hari yang membahagiakan bagi Saleh pun ia lalui dengan perasaan senang. Saleh pun melayani para warga dari mulai pagi hingga petang hari. Rumah Saleh pun tidak pernah sepi. Ada saja warga yang datang dan menginginkan untuk disembuhkan oleh Saleh. Saat waktu praktek Saleh selesai, ia pun kemudian kembali ke kamarnya dan merenungkan kejadian baik yang terjadi dalam hidupnya. Ia berpikir bahwa perubahan yang terjadi merupakan kejadian yang tidak datang sendiri, melainkan ada campur tangan jelmaan ular yang sudah dinikahinya tersebut, yang memberikan ketentraman hidup dalam diri Saleh. Saleh pun merasa berutang budi kepadanya. Setiap malam Jumat Kliwon, kini Saleh pun terus datang ke alas seberang sungai untuk mengabdikan diri kepada jelmaan ular tersebut. Saleh dengan senang hati menjalankan pengabdian tersebut, sebab ia sudah menuai buah manis dari pernikahannya dengan bangsa jin tersebut. Malam ini, tepat malam Jumat Kliwon, malam di mana Saleh harus mengabdikan diri kepada siluman ular di alas Saleh. Ada beberapa perlengkapan yang harus Saleh bawa untuk melakukan sebuah pemujaan. Saleh sudah menyiapkan sesajen lengkap dengan ayam cemani di genggamannya. Ia kemudian berjalan menuju alas yang nampak begitu sepi dan tak berpenghuni. Sesampainya di sana, Saleh pun langsung melakukan pemujaan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa Saleh pergi ke alas di seberang sungai. Baru beberapa menit melakukan sebuah ritual pemujaan, segerombol ular pun datang menghampiri Saleh. Saleh nampak tidak kaget sama sekali. Ia nampak begitu khusyuk. Tak butuh waktu lama, sekelompok ular itu pun berubah menjadi siluman ular beserta anak buahnya. Sang siluman ular kemudian membawa Saleh ke singgasananya. Saleh saat itu masih terlihat begitu khusyuk, sehingga tak sadar raganya terbawa oleh siluman ular. Selamat datang kembali di singgasanaku, Saleh, ucap sang siluman ular. Saleh pun kemudian membuka matanya dan ia sangat kaget saat dirinya kini sudah berada di singgasananya ular. Namun, Saleh berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupannya sekarang.
Ia pun kemudian mulai bersikap santai. Aku akan lakukan apapun yang Nyai pinta, ucap Saleh. Saat ini Saleh menyebut siluman ular tersebut dengan panggilan Nyai sebagai bentuk hormat kepada siluman ular tersebut. Layani saya. Baik Nyai, ucap Saleh. Saleh pun kemudian melayani sang siluman ular selama 1 malam. Saleh tidak merasa bahwa dirinya sudah termakan tipu muslihat sang siluman ular. Setelah melayani sang siluman ular, muncullah perbincangan antara Saleh dan siluman ular tersebut. Apakah Nyai yang sudah memberikan kepiawaian kepada saya? Ucap Saleh. Benar, itu adalah bukti bahwa saya akan memberikan kesejahteraan dalam hidupmu, Saleh, ucap sang siluman ular. Terima kasih banyak Nyai. Berkat kepiawaian itu, saya tidak lagi dikucilkan di masyarakat. Saya pun kini memiliki penghasilan yang cukup, ucap Saleh. Jika kamu terus memenuhi persyaratan yang saya ucapkan, maka hidup kamu akan terus sejahtera, Saleh, ucap siluman ular itu. Saya akan berjanji akan terus melakukan pengabdian kepada Nyai, ucap Saleh. Bagus, tapi kamu akan mengalami banyak hal-hal baru dalam hidup kamu, dan kamu tidak boleh jengah, Saleh, ucap sang siluman ular. Hal apa yang Nyai maksud? Tanya Saleh. Kamu akan tahu dengan sendirinya, ucap sang siluman ular. Saat sedang merenungkan perkataan sang siluman ular, Saleh pun terdiam dan seketika saja pandangannya buyar. Tanpa disadari, Saleh kini sudah berada di alas dan hari sudah hampir maghrib saat itu. Saleh pun langsung bergegas untuk kembali ke rumahnya. Persembahan malam Jumat Kliwon pun sudah selesai dilakukannya. Saleh merasa sangat lega setelah menuntaskan persembahannya tersebut. Meskipun setelahnya ada banyak pertanyaan dalam benak Saleh. Kejadian apa yang akan datang menghampiriku di kemudian hari ya? Tanya Saleh dalam benaknya sendiri. Namun Saleh berusaha menepis pikiran-pikiran kacau yang bersarang di benaknya. Ia kemudian melanjutkan kehidupannya lagi, yang kini sudah tak sepahit hidupnya dulu. Saleh menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia dibanding sebelumnya. Keesokan harinya, Saleh pun mulai menjalani aktivitasnya kembali dengan menjadi seorang tabib yang mampu menyembuhkan cedera tangan maupun kaki banyak orang dengan tarif sukarela. Meskipun Saleh memiliki kepiawaian yang mumpuni, hal itu tidak serta-merta membuat Saleh menjadi pribadi yang tamak akan uang. Hal tersebutlah yang kemudian mengundang simpati banyak warga yang akhirnya mereka kerap kali memberikan upah kepada Saleh dengan nominal yang tidak sedikit. Saleh pun merasa sangat senang dengan kehidupannya saat ini. Ia bahkan merasa enggan jika harus kembali bekerja di ladang dengan upah sedikit. Saleh, seorang pemuda yatim piatu yang hidup sebatang kara di tengah ketidakberdayaan kini, menjadi sosok pemuda yang memiliki andil besar bagi kesehatan banyak orang di desa ini. Tahun-tahun pun berlalu. Kini Saleh sudah menginjak usia 25 tahun. Usia yang cukup matang untuknya menikah. Banyak warga desa yang mengajukan anaknya agar dipersunting oleh Saleh. Namun Saleh masih memilah dan memilih calon yang kiranya cocok untuk dinikahi. Suatu ketika, saat Saleh sedang membuka praktik pengobatannya tersebut, ada seorang wanita cantik yang datang berobat kepadanya. Namanya Ani. Ia mengalami cedera di tangan kanan dan kirinya. Ia bahkan sudah lama tidak bisa menggerakkan kedua tangannya tersebut akibat kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Saleh pun jatuh cinta kepada Ani di awal mereka berjumpa. Tentu dengan senang hati Saleh pun mengobati tangan Ani hingga Ani benar-benar sembuh. Ani sangat berterima kasih kepada Saleh. Karena berkat tangan ajaib Saleh, ia mampu menggerakkan tangannya kembali. Mas, saya sangat berterima kasih kepada kamu. Berkat bantuan Mas Saleh, sekarang saya sudah tidak cacat lagi, ucap Ani.
Dengan senang hati, Mbak, ucap Saleh malu-malu. Saat Ani hendak menyerahkan beberapa lembar uang kepada Saleh sebagai imbalan, Saleh pun menolaknya dengan halus. Untuk Mbak, tidak perlu bayar, ucap Saleh. Benarkah, Mas? Tanya Ani. Benar, Mbak, ucap Saleh. Jangan panggil Mbak, cukup panggil Ani saja, ucap Ani. Iya Ani, semoga kita bisa berjumpa kembali ya di lain kesempatan, ucap Saleh. Tentu Mas, ucap Ani. Tak lama setelah itu, Ani pun meninggalkan rumah Saleh. Namun, wajah Ani masih terbayang-bayang di benak Saleh. Kali ini Saleh benar-benar jatuh cinta kepada Ani dan ingin suatu saat mempersunting Ani untuk menjadikan istrinya. Saleh pun mulai mencari tahu semua tentang sosok Ani. Dari mulai tempat Ani tinggal, latar belakang Ani, sampai kontak ponsel Ani. Saleh pun dengan mudah memperoleh semua hal yang ia perlukan. Ia kemudian menghubungi Ani dan mencoba menemui Ani di rumahnya. Ani pun dengan senang hati menyambut Saleh. Di sisi lain, Ani pun memiliki perasaan yang sama kepada Saleh. Mereka berdua pun kemudian menjalin sebuah hubungan. Mereka mulai terbuka satu sama lain, menceritakan tentang latar belakang masing-masing, dan mulai saling mengenal tanpa ada hal yang ditutupi. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak bisa diceritakan oleh Saleh kepada Ani, yaitu tentang persekutuannya dengan bangsa jin, yang tidak lain adalah siluman ular yang sudah berperan besar dalam mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Bagaimanapun pengabdiannya kepada sang siluman ular harus terus ia laksanakan, sebab ia sudah bersedia menyerahkan hidupnya kepada sang siluman ular tersebut. Meski demikian, Saleh tetap berusaha untuk membuktikan kepada Ani bahwa dia serius dalam menjalin hubungan bersama Ani. Tak butuh waktu lama, Saleh pun datang untuk menemui keluarga Ani dan bermaksud untuk melamarnya. Tentu dengan senang hati keluarga Ani pun menerima Saleh. Kebahagiaan Saleh tersebut nyatanya menjadi awal malapetaka dalam hidupnya. Ada satu hal yang nyatanya luput dari pikirannya. Sang siluman ular tak ingin Saleh mengabdikan diri kepada manusia. Saat Saleh memutuskan untuk bersedia mengabdikan diri kepada bangsa mereka, itu adalah satu tanda bahwa Saleh ada di bawah kendali siluman ular tersebut. Saleh pun luput dengan hal itu. Pada suatu hari, saat Ani hendak pergi ke rumah Saleh, ia berjalan menuju rumah Saleh. Saat itu Saleh pun kebetulan sedang berada di luar rumah dan ia melihat Ani datang. Namun, betapa kagetnya Saleh saat melihat bayang-bayang hitam yang berada tepat di belakang Ani. Saleh semakin khawatir. Apakah bayang-bayang hitam tersebut adalah jelmaan ular yang bersekutu dengannya, atau hanya bayang-bayang biasa? Saleh pun mulai mendekat ke arah Ani. Dari arah kejauhan terlihat sebuah truk yang melaju sangat kencang. Saleh nampak kaget, sebab Ani seolah-olah tidak sadar bahwa ada truk yang akan menabraknya. "Ani, minggir!" ucap Saleh. Ani masih asik berjalan menuju ke arah Saleh. Dalam waktu singkat, truk itu pun menghantam Ani dan menyeret tubuh Ani hingga terpental begitu jauh. Tubuh Ani hancur dan tewas seketika. Saleh menjerit menyaksikan tubuh kekasihnya terpental dan tewas saat itu. Saleh benar-benar terpukul dan langsung menghampiri Ani. Saleh mengangkat tubuh Ani yang sudah hancur. Saleh menangis tanpa henti dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan jelmaan ular yang ia puja selama ini. Saleh sangat marah atas kejadian yang menimpanya Ani. Saleh pun bergegas untuk pergi ke alas tempatnya melakukan pengabdian kepada jelmaan ular. Ia mengamuk hingga mengutuk sang jelmaan ular dengan cacian yang tidak semestinya. Ia pun memanggil-manggil sang jelmaan ular namun tak kunjung datang. Hari pun semakin sore. Ia masih bertahan di alas tersebut. Bahkan ia tidak makan ataupun minum sama sekali. Saat maghrib tiba, terdengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Saleh pun mencoba mencari sumber suara tersebut.
Ada orang di sini? Tanya Saleh. Tangisan itu masih terdengar begitu kencang. Saleh terus mencari. Hingga akhirnya Mia melihat sosok perempuan tepat di bawah pohon bambu yang nampak begitu lebat. Perempuan itu nampak tak asing buat Saleh. Saleh pun menepuk pundak perempuan itu. "Kamu siapa?" tanya Saleh. Sang perempuan itu pun membalikkan badannya ke arah Saleh. Nampak dengan jelas wajah penuh darah dari perempuan itu. Matanya melotot begitu tajam. Dan seketika saja tangannya mengarah ke leher Saleh dan mencekik Saleh. "Kamu harus tanggung jawab," ucap sosok perempuan itu yang tak lain adalah sosok kuntilanak jelmaan arwah Ani. Aku tidak melakukan apapun," ucap Saleh. "Kamu telah membunuhku," ucap sosok perempuan itu. "Ani," ucap Saleh. "Pembunuh," ucap perempuan itu sembari mencekik leher Saleh dengan begitu kencang. "Aku tidak membunuhmu, Nyai yang sudah membunuhmu," ucap Saleh. "Kamu yang telah membunuhku," ucap sosok perempuan itu. Bukan aku," ucap Saleh. Sosok perempuan itu terus mencekik leher Saleh hingga Saleh tersungkur di atas tanah dan tidak sadarkan diri. Setelahnya sosok kuntilanak itu pun menghilang tanpa jejak meninggalkan Saleh seorang diri di alas. Tak butuh waktu lama, sosok jelmaan ular itu pun datang menghampiri Saleh dan kemudian mengangkat tubuh Saleh untuk dibawanya ke singgasana. Saleh masih tak kunjung sadarkan diri. Beberapa waktu berlalu, Saleh pun sadar dan terkaget saat mengetahui jika dirinya sudah berada di singgasana bangsa jin ataupun siluman ular. "Mengapa kamu membawaku kemari?" tanya Saleh. "Kamu melanggar perjanjian," ucap jelmaan ular itu. "Saya tidak melanggar apapun. Saya selalu melakukan ritual di tiap malam Jumat di alas ini. Saya pun selalu melayani Nyai tanpa kelewat satu pekan pun. Lalu apa yang saya langgar?" tanya Saleh. "Jiwamu sudah ada di dalam genggamanku. Dan kamu Saleh tidak boleh menjalin hubungan apapun dengan siapapun. Terlebih lagi kau harus menikah. Itu sama saja melanggar perjanjian antara kamu dengan saya," ucap jelmaan ular tersebut. "Tapi saya pun ingin memiliki keluarga," ucap Saleh. "Sayalah keluargamu, Saleh," ucap jelmaan ular. "Tapi saya ingin memiliki keluarga di dunia saya, Nyai," ucap Saleh. "Tidak bisa. Jika kamu tetap melanggar, maka setiap nyawa manusia yang masuk ke dalam kehidupanmu akan mati sia-sia," ucap jelmaan ular tersebut. "Apa tidak ada cara agar saya tetap bisa berkeluarga, Nyai?" tanya Saleh. "Ada," ucap jelmaan ular tersebut. "Bagaimana, Nyai?" "Menikahlah dengan wanita yang lahir tepat di hari Jumat Kliwon. Dan berilah saya tumbal kepala kerbau di setiap kamu melakukan ritual. Jika hal itu tidak kamu penuhi, maka hal buruk akan serta-merta datang menghampiri kamu, Saleh," ucap jelmaan ular tersebut. Saleh sangat senang mendengar ucapan itu. Ucapan tentang diperbolehkannya ia menjalin hubungan dengan seorang wanita dengan beberapa syarat yang menurut Saleh merupakan syarat yang mudah. Sebab Saleh sangat ingin menikah. Ia tak ingin hidup seorang diri di rumah yang kini sudah sangat bagus berkat dari kepiawaiannya mengurut cedera yang kini sudah mengubahkan hasil yang sangat luar biasa. "Saya akan penuhi semua persyaratan yang Nyai ajukan. Terima kasih banyak, Nyai," ucap Saleh. "Akan semakin banyak manusia yang terikat di dalam genggaman saya," ucap jelmaan ular tersebut.
Maksud Nyai? Tanya Saleh. Jelmaan ular tersebut tidak menjawab pertanyaan Saleh dan menghilang. Sesaat setelahnya, Saleh pun berada di alas. Ia sudah tidak kaget lagi jika ia bisa berada di tempat-tempat yang berbeda dalam waktu sesaat. Sebab ini merupakan kejadian yang sudah sering terjadi setelah ia menjadi pengabdi bangsa jin atau jelmaan ular tersebut. Tak butuh waktu lama, Saleh pun mampu melupakan Ani, seorang perempuan yang ingin ia nikahi namun menjadi korban atas perjanjiannya dengan jelmaan ular di alas. Keluarga Ani pun tidak mengetahui pasti penyebab anaknya tersebut meninggal. Mereka hanya tahu kalau anaknya tersebut tewas akibat kecelakaan di jalan saat hendak pergi ke rumah Saleh. Keluarga Ani tidak memperpanjang persoalan yang berkaitan dengan tewasnya anaknya tersebut. Hubungan Saleh dengan keluarga Ani pun berakhir bersamaan dengan meninggalnya Ani. Meski demikian, Saleh masih teringat betul sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang mengatakan bahwa ia adalah sosok Ani yang menuntut pertanggungjawaban Saleh. Meskipun ada rasa takut yang menyelimuti Saleh, namun ia berusaha sebisa mungkin untuk meredam itu semua dengan melakukan ritual mengusir setan tepat di atas kuburan Ani. Gangguan arwah Ani pun menghilang dengan begitu cepat. Tentu bukan hanya karena dilakukannya ritual, melainkan atas bantuan jelmaan ular yang bersekutu dengan Saleh. Saleh pun mulai menjalani kehidupannya lagi. Ia masih membuka praktik pengobatannya di rumah. Bahkan sekarang pasiennya dari penjuru kota bukan hanya warga desa sekitar saja. Pundi-pundi rupiah pun berhasil dikumpulkan oleh Saleh tanpa adanya kendala. Suatu ketika, ada salah seorang warga yang datang menemui Saleh. Ia mengatakan bahwa hidupnya begitu sulit. Bahkan untuk bernapas pun sangat sulit. Ia merasa bahwa Tuhan tidak membersamai hidupnya. Ia bahkan rela memuja jin ataupun iblis agar ia bisa hidup damai dan keluarganya tidak mati sia-sia. "Saleh, tolong saya," ucap lelaki lusuh yang datang mendekat ke arah Saleh. "Bapak kenapa? Apakah ada kaki bapak yang cedera atau bagaimana?" tanya Saleh. "Bukan kaki ataupun tangan saya yang cedera, melainkan hidup saya. Tolong selamatkan hidup saya, Saleh," ucap lelaki lusuh yang bernama Karti. "Tapi saya tidak bisa membantu bapak," ucap Saleh. "Tolong Saleh, saya rela mengabdikan diri kepadamu. Atau jika saya harus menyembah jin ataupun iblis, saya pun bersedia. Sebab saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di hidup saya," ucap lelaki itu memelas. "Memangnya sesulit apa masalah bapak?" tanya Saleh. "Saya hidup bersama keluarga kecil saya. Saya hanya tinggal di rumah kardus dekat TPA desa. Setiap hari kedua anak dan istri saya berhenti kesakitan karena tidak bisa makan. Sementara saya tidak bisa mencari uang sebab saya menderita penyakit diabetes. Saya mohon bantu saya, Saleh," ucap lelaki itu. "Baiklah kalau begitu, saya akan mencoba membantu bapak. Datanglah ke tepi sungai besok, saya akan menemui bapak," ucap Saleh. "Terima kasih banyak, Saleh," ucap lelaki itu sembari bersimpuh di hadapan Saleh. Setelah memperoleh jawaban yang diinginkannya, lelaki tua itu pun pamit kepada Saleh untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Kardi, lelaki yang kemarin menemui Saleh, pun sudah berada di tepi sungai yang dimaksud oleh Saleh. Tak lama kemudian, Saleh pun datang menghampiri Pak Kardi. Mereka pun kemudian menyeberang menuju alas di seberang sungai. "Pak, saya akan bawa bapak untuk bertemu dengan Nyai. Niscaya Nyai mampu menolong bapak," ucap Saleh. "Tapi saya sedikit takut, Saleh," ucap Pak Kardi. "Jangan takut, Pak. Nyai sangat baik dan ia akan menyelesaikan masalah bapak," ucap Saleh.
Pak Kardi sang lelaki tua itu pun mencoba menghela nafas panjang untuk menghilangkan rasa takutnya. Mereka pun kemudian berjalan ke dalam alas. "Nyai, jemput kami," ucap Saleh. Tak perlu menunggu waktu lama, sesosok ular besar pun datang menghampiri mereka. Saleh langsung sadar bahwa sosok ular besar itu adalah Nyai. Sementara Pak Kardi merinding ketakutan saat melihat ular yang sangat besar. "Nyai," ucap Saleh langsung bersimpuh di hadapan ular besar itu. "Aku tahu apa tujuanmu datang, Saleh," ucap sosok ular tersebut. "Benar, Nyai. Saya datang bersama Pak Kardi untuk mencari jalan keluar dari persoalannya," ucap Saleh. "Benar, Nyai," ucap Pak Kardi. "Jika kamu ingin kekayaan yang berlebih, silakan korbankan anak pertamamu. Namun jika kamu ingin hidup sederhana namun bercukupan, kamu bisa korbankan anak terakhirmu," ucap sosok ular itu. "Bagaimana, Pak?" tanya Saleh. "Apa tidak ada jalan lain, Nyai?" tanya Pak Kardi. "Tidak ada," ucap sosok ular tersebut. "Baiklah, Nyai. Saya akan mempersembahkan anak tertua saya. Saya ingin keluar dari hidup saya yang sangat pelik," ucap Pak Kardi. "Baik, pulanglah kamu dan lakukan ritual pemotongan ayam cemani. Lakukan di alas ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Maka hidupmu akan berubah sepenuhnya," ucap sosok ular tersebut. Setelah mengatakan hal itu, sosok ular itu pun pergi dan menghilang. Saleh pun mencoba menenangkan Pak Kardi dan mencoba menegaskan kembali ke Pak Kardi agar di kemudian hari tidak ada penyesalan dalam hidup Pak Kardi. "Apa Pak Kardi benar-benar akan mengorbankan anak tertua Bapak?" tanya Saleh. "Tidak apa, Saleh. Anak tertuaku sudah sakit-sakitan. Meskipun saya tidak tega membiarkan ia mati sia-sia, namun saya pun tidak ingin mengorbankan semua anggota keluargaku. Lebih baik mengorbankan satu orang dibandingkan kami semua mati sia-sia," ucap Pak Kardi. "Jika memang itu pilihan Pak Kardi, saya hanya bisa mendukung itu. Malam Jumat Kliwon, saya pun akan mengadakan ritual di alas ini. Bapak bisa ikut bersama saya," ucap Saleh. "Terima kasih banyak, Saleh. Kamu sudah banyak membantu saya," ucap Pak Kardi. Mereka berdua pun pergi dari alas dan kembali ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Pak Kardi tidak bisa menceritakan perihal ini kepada istrinya. Ini menjadi rahasia besar yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan juga Saleh. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Tanpa menunggu lama, Pak Kardi sudah tiba di rumah Saleh bersama dengan perlengkapan sesaji genggamannya. Ia meminjam uang Saleh untuk membeli perlengkapan sesaji tersebut. Tak lupa ayam cemani pun dibawanya. Mereka pun kemudian berangkat menuju alas dan menyeberangi sungai yang cukup dangkal dengan arus yang cukup kencang. Tanpa halangan apapun, mereka pun kemudian sampai di alas. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam, waktu di mana semua orang terlelap di tempat tidurnya masing-masing. Sementara Saleh dan Pak Kardi malah melakukan ritual di malam Jumat sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa jin ataupun jelmaan ular. Sesajen diletakkan tepat di atas tanah, dupa pun dinyalakan. Tak lupa ayam cemani pun disembelih dan darah yang mengalir dari ayam tersebut ditampung di gelas yang sudah mereka bawa. Mereka berdua bersemedi dengan begitu khusyuknya. Darah di dalam gelas tersebut pun perlahan-lahan habis. Itu merupakan tanda bahwa sang jelmaan ular atau bangsa jin tersebut menerima persembahan mereka. Dan keesokan harinya, hal baik akan datang ke kehidupan mereka. Setelah ritual usai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tepat di esok harinya menjelang subuh, beberapa waktu setelahnya hal baik pun datang ke kehidupan Pak Kardi.
ia tiba-tiba saja memperoleh rezeki yang sangat banyak. Rezeki itu datang dengan sendirinya, seiring dengan memburuknya kesehatan anak tertuanya. Tak lama setelah persembahan yang dilakukan oleh Pak Kardi, anak tertuanya pun meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Pak Kardi tidak kaget dengan kematian anaknya tersebut, sebab kematian anaknya tersebut ada peran tangan Pak Kardi di dalamnya. Setelah kematian anaknya tersebut, keluarga Pak Kardi benar-benar memperoleh kedamaian hidup. Mereka mendadak kaya seketika. Kini Pak Kardi pun berprofesi sebagai pengusaha di daerah tempatnya tinggal. Mendengar kabar bahwa Pak Kardi sudah menjadi orang berhasil, Saleh pun merasa senang. Sempat melupakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan perempuan saat membantu Pak Kardi. Kini Saleh pun mulai fokus kembali kepada hidupnya. Ia mencari sosok perempuan yang sesuai dengan persyaratan bangsa jin, agar sang perempuan kelak tidak mati dengan sia-sia seperti sosok Ani. Di sisi lain, keberhasilan Pak Kardi yang tak luput dari peran tangan Saleh pun didengar oleh banyak orang. Sebagaimana dari mereka pun ingin mengikuti jejak Pak Kardi dengan meminta bantuan kepada Saleh. Namun Saleh tidak serta-merta menolong mereka, sebab Saleh tidak ingin banyak dari mereka terjerat perjanjian dengan bangsa jin seperti dirinya. Sebab jika sudah masuk ke dalam lingkaran mereka, maka akan sangat sulit untuk lepas sampai kematianlah yang akan memisahkan perjanjian itu. Saleh pun memilih untuk fokus mencari pendamping hidup, karena Saleh merasa menjadi sosok laki-laki yang mampu dan cukup ternama di desanya. Ia pun kemudian membuka sayembara untuk menemukan perempuan yang cocok untuk dirinya. Salah satu syarat utamanya, yaitu sang perempuan harus lahir di hari Jumat Kliwon. Sangat sulit mencari wanita dengan persyaratan seperti itu. Namun meskipun sulit bukan berarti tidak ada. Sayembara itu pun didengar oleh banyak warga. Ada sejumlah wanita yang datang untuk mengikuti sayembara itu. Sejauh ini, hanya 10 perempuan saja yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud oleh Saleh. Saleh pun kemudian menyeleksi 10 perempuan tersebut. 10-nya merupakan perempuan yang lahir tepat di malam Jumat Kliwon. Kriteria lain yang diinginkan oleh Saleh adalah perempuan yang pendiam dan tak banyak bicara. Pilihan Saleh pun kembali jatuh kepada sosok perempuan cantik dan pendiam yang bernama Sari. Seperti halnya cintanya kepada Ani dulu, sosok Sari pun berhasil merebut hati Saleh tepat di hari pertama mereka bertemu. Sari cukup pemalu, namun dari tatapan matanya ia pun suka kepada Saleh dan ingin dipersunting oleh Saleh. Orang tua Sari pun sangat senang sebab anaknya berhasil memenangkan sayembara itu dan akan dinikahi oleh Saleh dalam waktu dekat. Kedua orang tua Sari merupakan orang tua yang cukup materialistis. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan Sari yang tidak selalu mematok harta sebagai pijakan utama. Hal tersebut pula lah yang membuat Saleh semakin mantap memilih Sari. Pernikahan antara Saleh dan Sari pun berlangsung sangat meriah tanpa kendala apapun. Namun sayang, pernikahan mereka bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Itu artinya Saleh harus meninggalkan Sari tepat di malam pertamanya dan melakukan ritual persembahan di alas. Tak lupa ia pun harus membawa kepala kerbau bersama dengannya sebagai persyaratan utama karena ia memilih jalan untuk menikah dengan perempuan di dunianya. Tak ada kendala apapun dari ritualnya tersebut. Namun malam itu juga Saleh harus mau melayani sang jelmaan ular di singgasananya. Saleh pun mengikutinya dengan perasaan ikhlas. Di sisi lain, Sari pun tidak keberatan dengan kepergian Saleh di malam pertamanya, sebab Saleh pun meminta izin terlebih dahulu kepada Sari. Pernikahan mereka pun berjalan dengan penuh hikmat, tanpa adanya persoalan berarti di dalam rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu, Sari menunjukkan sifatnya yang sangat religius. Sari tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat dan selalu taat dalam beribadah. Sementara Saleh tidak pernah beribadah sama sekali. Sari sebagai seorang istri pun mencoba menegur Saleh suaminya. "Mas, kapan terakhir Mas oleh sholat?
Tanya Sari. Anu dek, 10 tahun lalu, ucap Saleh. Sari menghela nafas sangat panjang saat mendengar kenyataan bahwa suami tercintanya sangat jauh dari Allah. Ia pun kemudian memberikan nasihat dengan sangat halus kepada Saleh, dan Saleh pun mencoba mengikutinya. Aku ajarkan sholat yuk mas, agar mas bisa mendekatkan diri kepada Allah, ucap Sari. Baiklah dek, ucap Saleh. Saleh pun perlahan-lahan mulai sadar akan kekeliruannya selama ini. Saleh sadar bahwa ia sudah sangat lama jauh dari Tuhan. Ia malah tersesat ke jalan yang tidak semestinya, mengabdikan diri kepada bangsa jin ataupun siluman ular dalam waktu yang sangat lama. Tidak pernah sekalipun berpikir untuk berhenti, malah mengajak orang lain turut serta bersamanya seperti Pak Kardi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Damar pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.